Halo semuanya, balik lagi sama saya Agung Mulyana Ramdhani, koordinator dari program Ayo Kaya Kingdom. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk knowledge dari Majestic Point Serpong. Nah, di sini kita ada satu produk yang bernama Majestic Point Serpong. Nah, yang namanya properti itu ada 3 yang perlu diketahui oleh teman-teman. Nah, yang pertama adalah lokasi, kedua konsepnya seperti apa, dan yang ketiga tentunya return on investment-nya. Keuntungan yang bisa diraih itu berapa buat teman-teman. Oke, lanjut. Oke, yang pertama kita akan bahas masalah lokasi. Nah, lokasi Majestic Point Serpong ini ada di Gading Serpong, tepatnya di Jalan Raya Kelapa II. Nah, jadi lokasinya itu sangat strategis. Di sebelahnya ada rumah sakit Mitra Keluarga, dan di depan Majestic Point Serpong itu ada lahan punya Royal Taruma City, itu sebesar 139 hektar. Nah, pertama yang akan dibangun adalah Lifestyle Mall Taruma City yang nantinya akan dibangun di depan apartemen Majestic Point Serpong. Nah, ini udah sangat strategis. Itu aja sudah cukup strategis. Jadi lokasi kita itu memang sangat strategis. Sudah ada Untar di depannya, di sebelah kirinya ada rumah sakit Mitra Keluarga, dan di sebelah kanannya 100 meter dari apartemen Majestic Point Serpong itu ada rumah sakit Siloam. Untuk ke Mall Summarecon sangat dekat sekali dengan lokasi kita. Itu cuma 5 menit kurang lebih, dan untuk ke Lipo Karawaci itu sekitar 10 menit. Ke UPH pun sama, sekitar 10 menit. Nah, di belakang kita itu ada Universitas Multimedia Nusantara atau UMN. Nah, itu sekitar 8 menitan dari lokasi kita, itu sangat dekat sekali. Jadi memang pangsa pasar yang bisa kita dapat bila kita memiliki apartemen Majestic Point Serpong itu lumayan tinggi. Dan satu lagi yang harus teman-teman ketahui, Majestic Point Serpong ini sudah bekerja sama dengan Universitas Esa Unggul. Tepat di bawah apartemen Majestic Point Serpong itu akan ada kampus program internasional dari Esa Unggul, teman-teman. Jadi pangsa pasarnya memang sangat bagus, teman-teman. Sudah ada Universitas Esa Unggul di bawah apartemen, di sebelah kiri ada Mitra Keluarga, di sebelah kanan ada rumah sakit Siloam, dan di depannya ada lahan Royal Taruma City sebesar 139 hektar. Oke, lanjut. Nah, di sini kita bisa melihat di sebelah kiri kita sudah ada rumah sakit Mitra Keluarga yang sudah beroperasi, dan di sebelah kanan kita ada rumah sakit Siloam Kelapa II yang sudah beroperasi juga. Nah, di sini yang tadi saya bilang, di sini sudah ada master plan Royal Taruma City. Oke, nah sekarang kita bicara masalah konsep. Kita tadi sudah bicara lokasinya sangat strategis, dan kedua kita akan bicara masalah konsep. Nah, masalah konsepnya sendiri, kita ini yang tadi saya bilang, kita sudah bekerja sama dengan Esa Unggul untuk program kelas internasional. Nah, di sini kita juga bukan hanya ada hunian saja, kita juga ada retail, kita punya kios, dan kita punya ruko, dan satu lagi kita punya showroom, dan semuanya itu tergabung jadi satu konsepnya itu. Nah, di sini adalah aktivitas kampus dari program kelas internasional Esa Unggul. Di sini ini gambar Majestic Point Serpong, dan teman-teman harus tahu Majestic Point Serpong ini sangat amat premium. Kenapa? Karena kita nggak punya balkon. Kenapa nggak pakai balkon? Karena akan terlihat kumuh. Jadi konsepnya sendiri dari Majestic Point Serpong ini tidak ingin memakai balkon. Karena kalau seandainya nanti ada balkon, akan dipakai buat jemuran, dipakai buat yang lain-lain. Nah, itu dari owner dari Majestic Point Serpong tidak ingin ada konsep seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini tampak apartemennya. Ini cool. Oke, lanjut. Nah, ini adalah show unit untuk 2 bedroom. Nah, nanti teman-teman akan di-share video show unit kita. Oke, lanjut. Nah, ini adalah show unit untuk unit tipe studio. Nanti teman-teman juga akan di-share untuk videonya. Oke, teman-teman, ini bisa teman-teman lihat, ini adalah progres bulan Mei 2020. Nah, di sini terlihat bahwa progres pembangunannya sangat berjalan, dan kita tinggal sedikit lagi untuk penyelesaiannya. Sekarang ini kita tinggal repair di tower kedua dan tower pertama. Nah, di sini kita ada fasilitas lapangan basket yang jarang dimiliki oleh apartemen di kelas Majestic Point Serpong. Nah, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena jarang sekali ada apartemen yang ada lapangan basketnya. Nah, di sini pun kita bukan cuma punya lapangan basket, kita di sini punya kolam renang anak dan kolam renang dewasa, kita punya jogging track. Nanti di lantai 19 pun kita punya Sky Garden. Kita saat ini cuma ada 2 tower. Tower pertama tower Rusia, tower kedua itu tower Kan. Nah, di tower Rusia itu satu lantai cuma ada 16 unit saja, teman-teman. Nah,
Kenapa cuma 16 unit saja? Karena memang unitnya itu sangat eksklusif. Satu lantai cuma ada 16 unit, bayangkan, ya kan? Dan satu lagi, koridor dari Majestic Point Serpong itu sangat lega dibandingkan dengan apartemen-apartemen lain di kelasnya. Jadi saya bilang ini adalah apartemen yang kelasnya premium. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini ada layoutnya. Di sini ada tipe studio. Tipe studio itu luasannya sekitar 29 meter persegi, dan kita ada tipe one bedroom, luasannya sekitar 46 atau 47 meter persegi. Nah, kita pun ada two bedroom, teman-teman. Nah, two bedroom ini kita luasannya sekitar 60 meter persegi. Nah, ini yang saya bilang, di sini adalah layout untuk tower kan. Nah, untuk tower kan ini, untuk satu lantainya itu dari lantai 3 sampai lantai 19, nah kurang lebih 26 unit aja. Dibandingin tower Rusia memang sedikit lebih banyak ya untuk tower kan ini, karena memang luasnya pun beda luas gedungnya. Nah, ini di tower kan, ini ada fasilitas yang tadi saya bilang, ini adalah fasilitas Sky Garden. Nah, untuk apartemen Majestic Point Serpong ini, yang harus teman-teman tahu, ini konsepnya adalah typical floor. Jadi semakin lama, semakin atas, dimulai dari lantai 20 ke atas, itu semakin lama semakin kecil untuk ke atasnya. Nah, jadi makin kecil makin eksklusif. Jadi makin tinggi makin eksklusif dari apartemen Majestic Point Serpong ini. Oke, ini yang ketiga nih, yang terakhir. Kita akan bahas masalah return on investmentnya tuh berapa sih, atau keuntungan yang bisa didapat jika konsumen kita beli Majestic Point Serpong. Nah, di sini kita sudah ada estimasi tarif tempat tinggal di area Gading Serpong. Nah, ini beberapa pilihan. Kita ada kos-kosan. Nah, di sini kos-kosannya itu ada harga kos-kosannya itu rata-rata per kamar itu sekitar 2 juta sampai dengan 3.500.000 per bulan, ya teman-teman. Oke, nah di sini ukuran kamarnya sekitar 3x4 atau 12 meter persegi. Itu ada fasilitasnya. Fasilitasnya di situ ada kamar mandi, di dalam, ada AC, dan ada internet. Tentunya ada cuci gosok. Lanjut, dan atau yang kedua itu teman-teman bisa sewa apartemen. Nah, sewa apartemen di Gading Serpong ini rata-rata itu ada Skyline apartemen, Atria, Scientia, dan lain-lain. Nah, di sini kisaran harganya itu kalau boleh saya bilang itu sekitar 2.900.000 sampai dengan 4.500.000-an ya kurang lebih. Nah, berarti kan di sini kita sudah melihat nih potensi dari sewa apartemennya sendiri sudah sangat tinggi, teman-teman. Nah, jadi kan di sini kita bisa tahu, teman-teman, potensi sewa di area Gading Serpong ini, mau itu kos-kosan ataupun apartemen, itu rate sewanya sudah tinggi, sekitar 2 juta sampai dengan 4.500.000 ya, tergantung dari tipe dan fasilitas yang dikasih oleh penyewa. Kita lanjut. Jadi benefit yang bisa didapatkan jika kita punya kos-kosan konsepnya apartemen itu satu, tentunya security 24 jam dengan kamera CCTV, ya kan? Yang kedua, itu akses pribadi yang kita miliki, yaitu dengan pakai akses card, ya kan? Nah, dan yang ketiga, itu pastinya kebersihan itu terjamin. Nah, setelah kebersihan terjamin, yang keempat itu tentunya kita lebih eksklusif dan bergengsi kalau kita sewa di apartemen, tentunya, ya kan? Lalu, yang kelima, itu kalau punya apartemen tentunya tidak kumuh ya, seperti kos-kosan, ya kan? Dan tidak sempit, tentunya karena dengan fasilitas yang banyak yang memadai. Nah, lalu di apartemen pun mempunyai fasilitas, nah, seperti fasilitas swimming pool, children playground, skate park, jogging track, gym, basket court, dan sebagainya, ya. Oke. Lalu di kita pun punya fasilitas komersial area. Nah, di komersial area itu kita punya kios dan ruko, dan satu lagi kita punya Soho, ya. Jadi di apartemen sendiri sudah mempunyai fasilitas yang sangat lengkap. Sudah ada fasilitas entertainnya, dan sekarang ada fasilitas untuk jualannya juga, ya, retailnya juga enak. Oke, jadi tentunya lebih menguntungkan jika menyewa di apartemen dibanding kos-kosan. Kenapa? Karena fasilitasnya di apartemen sudah sangat lengkap. Ada lagi parkir yang sangat luas dan nyaman yang tidak dimiliki oleh kos-kosan tentunya. Nah, terus ada lokasi kita juga sangat strategis, sangat dekat dengan fasilitas pendidikan atau universitas, kesehatan atau rumah sakit, kuliner, dan shopping mall. Nah, kenapa? Ya, kita jelas dong, kita ke Summarecon cuma 5 menit, ke Dipo Karawaci cuma 10 menit. Nah,
Dan yang terakhir, harga properti tiap tahun selalu naik minimal ya kurang lebih kisaran 15% per tahun ya teman-teman ya. Itu jadi kelebihan kalau seandainya teman-teman punya kos-kosan yang berkonsep apartemen. Oke, kita lanjut. Kita udah pengen nih punya kos-kosan tapi konsepnya apartemen. Tapi kita bingung siapa yang kos, siapa yang kelola, isi furniturnya gimana, siapa yang urus kosnya jika rusak dan lain-lain. Gak usah takut teman-teman, kita punya solusinya. Nah, di sini kos-kosan itu identik dengan usaha modal besar karena harus membeli tanah dan membangun juga, ya kan? Tapi modal kita terbatas, tidak tahu harus mulai dari mana dan lain-lain dan lain-lain. Modal tanah, lokasinya harus strategis tentunya, terus didirikan bangunannya harus pakai bahan bangunan yang mahal agar kualitasnya lebih bagus, lalu urus perizinan dan lain-lain yang sangat ribet banget. Nah, nggak usah takut, kita punya solusinya ya. Nah, kita kan punya solusinya nih. Kos-kosan modalnya besar, siapa yang ngekos, siapa yang kelola, isi lengkapi furniturnya mahal, siapa yang urus jika ada kerusakan dan lain-lain. Nah, kos-kosannya modalnya besar, gak usah takut, kita modalnya ringan, bisa cicil sesuai kemampuan, ya kan? Kok bisa sih cicil sesuai kemampuan? Kita sudah bekerja sama dengan bank, dan teman-teman kalau punya konsumen itu langsung aja di KPR kan. Nah, terus siapa yang ngekos? Ya tentunya kita di sini sudah bekerja sama dengan Universitas Esa Unggul yang kapasitas mahasiswanya sampai dengan 600 mahasiswa. Jadi potensi sewanya itu sangat besar sekali yang tadi saya bilang juga, ya kan? Oke, lanjut. Siapa yang kelola? Tentunya developer kelola secara profesional. Jadi nggak usah takut. Kok developer bisa kelola? Iya, kita nanti akan ada pengurus atau ada building yang akan mengelola kos-kosan dari masing-masing konsumen dari teman-teman. Nah, yang keempat, isi atau lengkapi furniturnya mahal. Nggak usah takut teman-teman. Di sini di Majestic Point Serpong kita sudah pada paket semi furnitur. Atau kalau seandainya saya pengen desain furniturnya begini, bisa sesuai permintaan. Kita sudah bekerja sama dengan desain interior. Nggak usah takut teman-teman, ya kan? Oke, tadi yang 4 sudah. Nah, sekarang tinggal yang 5 nih. Siapa yang akan ngurus jika ada kerusakan? Nah, tentunya yang akan ngurus adalah developer. Nanti developer akan bekerja sama dengan building management yang akan mengurus setiap kerusakan yang ada di unit apartemen itu sendiri. Ciptakan passive income dengan kos-kosan. Ya, di sini seru nih. Nah, di sebelah kanan itu ada jumlah kamar kos atau unit apartemen yang bisa dimiliki oleh konsumen teman-teman, dan di sebelah kirinya itu ada penghasilan passive income per bulan. Nah, jadi misalnya ada estimasi sekitar 4 juta untuk satu unit per bulan. Nah, tinggal dikalikan aja. Kalau seandainya kita punya 50 unit apartemen kali 4 juta sekitar 200 juta passive income yang bisa kita dapatkan. Lalu tunggu apa lagi? Setelah kita tahu semuanya, lokasi sudah top di Serpong, bangunan sudah jadi 90% dan serah terima di bulan Agustus ini di 2020. Nah, plus ada kampus Esa Unggul juga lagi yang kapasitasnya sampai dengan 600 mahasiswa. Oke, jadi yang terakhir, jadilah cepat juragan kos dengan cara bayar KPA. Kalau seandainya mau KPA, nah, cara bayarnya itu dibayar dengan hasil sewa yang telah teman-teman dapatkan atau konsumen teman-teman dapatkan. Oke, kita lanjut. Selamat jadi juragan kos. Oke, cukup sekian dari saya. Saya Agung Mulyana Ramdhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.